Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pertama dan bahasa kedua. Singkat bahasa pertama. Bahasa pertama adalah bahasa yang pertama kali diperoleh oleh anak sejak lahirannya. Anak pada umumnya memperoleh komponen bahasa mereka yang pertama dari pengasuh dan biasanya dari ibunya yang disebut bahasa ibu. Oleh karena itu, bahasa pertama biasa disebut dengan bahasa ibu. Anak pertama kali memperoleh bahasa tersebut antara masa bayi kurang lebih 1 tahun. Bermula dari mendengar orang yang mengajak berbicara, kemudian bayi memperhatikan wajah orang tersebut, lalu bayi merespon sesuai dengan kemampuannya. Pengembangan pemerolehan bahasa pertama. Bahasa pertama diperoleh dengan beberapa tahap, dan setiap tahap berikutnya lebih mendekati tata bahasa dari bahasa orang dewasa. Menurut Fatmawati tahun 2015 membagi tahapan pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4 tahap, yaitu praujaran, meraban, tahap satu kata, dan tahap penggabungan kata sebagai berikut. 1. Tahap pralinguistik atau masa meraba. Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belum bermakna. Bunyi-bunyi itu memang telah menyerupai vokal atau konsonan tertentu, tetapi secara keseluruhan, bunyi tersebut tidak mengacu pada kata dan makna tertentu. Fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai berumur 12 bulan. Pada umur 0-2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksif untuk menyatakan rasa lapar, sakit, atau ketidaknyamanan. Sekalipun bunyi-bunyi itu tidak bermakna secara bahasa, tetapi bunyi-bunyi itu merupakan bahan untuk tuturan selanjutnya. Yang B, pada umur 2-5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Bunyi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap senyum atau ucapan ibunya atau orang lain. C. Pada umur 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama. Bunyi mirip konsonan atau mirip vokalnya lebih bervariasi. Yang D. Pada umur 6-12 bulan, anak mulai bercoloteh. Colotehnya merupakan pengulangan konsonan dan vokal yang sama seperti ba, 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 ma, 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 da, da, da. 2. Tahap satu kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Tegasnya, satu kata mewakili satu atau bahkan lebih frase atau kalimat. Oleh karena itu, frase ini disebut juga tahap holofrasis. Tahap 2 kata. Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18-24 bulan. Pada masa ini, kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat. Anak-anak mulai menggunakan dua kata dalam berbicara. Tuturannya mulai bersifat telegrafik, artinya apa yang dituturkan anak hanyalah kata-kata yang penting saja, seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Kata-kata yang tidak penting seperti halnya kalau kita menulis telegram dihilangkan. 4. Tahap banyak kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun, atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3-4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan hanya 2 kata, tetapi 3 kata atau lebih. Pada umur 5-6 tahun, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Selanjutnya, strategi pemerolehan bahasa pertama. Terkait dengan strategi pemerolehan bahasa pertama, Santoso dan Muhli tahun 2016, Akhadia, dan kawan-kawan tahun 1997 membaginya menjadi 4 strategi yang biasa digunakan dalam pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, meniru. Meniru adalah strategi pembelajaran bahasa anak yang melibatkan pengulangan ucapan orang lain. Meskipun terkesan sederhana, ada 5 jenis peniruan seperti spontan, pemerolehan, segera, terlambat, dan dengan perluasan. Masing-masing menunjukkan proses pemerolehan bahasa yang unik dan dipengaruhi karakteristik anak. Intinya, meniru walaupun tampak sebagai tindakan sederhana, merupakan proses kompleks dalam perkembangan bahasa anak. Yang kedua, produktivitas. Produktivitas mengarah pada keefektifan dan efisiensi dalam pemerolehan bahasa. Pada strategi ini, pedoman yang digunakan adalah buat sebanyak mungkin dengan bekal yang telah Anda miliki atau peroleh. Dengan seperangkat bunyi kata, struktur kalimat yang terbatas dapat dihasilkan kata, frase, kalimat, dan wacana yang tidak terbatas. Misalnya, dalam hal bunyi K, A, T, U dapat disusun menjadi 4 kata, yaitu kuat, kuta, akut, tuak. Yang ketiga, produksi ujaran dan responsi. Strategi produksi ujaran dan responsi berfokus pada interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa. Keberhasilan diukur dari ujaran anak, bukan pemahamannya. Strategi ini bersifat sosial karena meningkatkan interaksi dan kognitif karena memberikan umpan balik dan contoh bahasa baru untuk dipelajari.
Yang keempat, prinsip operasi. Strategi prinsip operasi menekankan penggunaan prinsip umum dalam pemrosesan bahasa. Anak berperan aktif mengamati dan menerapkan pola bahasa, termasuk menghindari pengecualian dan pengaturan ulang dalam konstruksi kalimat sebagaimana diusulkan oleh teori Slobin. Selanjutnya, hakikat bahasa kedua. Menurut Nuryani, tahun 2013 halaman 160, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh seseorang setelah dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa kedua adalah proses ketika seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batasan tertentu bahasa pertama. Istilah bahasa kedua terkadang juga disamakan dengan bahasa asing. Di Indonesia, istilah bahasa pertama atau bahasa ibu mengacu pada bahasa daerah tertentu, sedangkan bahasa kedua berwujud bahasa Indonesia atau bahasa asing. Selanjutnya, pengembangan pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua dapat dikuasai hanya dengan proses belajar secara sadar dan disengaja. Belajar merupakan aktivitas untuk menghasilkan pengalaman yang menentukan kualitas perubahan perilaku agar mengarah pada kematangan berbahasa, menurut Brown tahun 2000. Interaksi guru dan peserta didik turut menentukan perkembangan bahasa Indonesia siswa sebagai bahasa kedua. Dalam konteks ini, bagi siswa yang menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Lalu, strategi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, gunakanlah pemahaman non-linguistik sebagai dasar untuk penetapan atau pemikiran bahasa. Strategi ini menggunakan pemahaman non-linguistik sebagai dasar untuk memahami dan memproses bahasa. Meskipun objek atau orang berada di luar pandangan, pemahaman non-linguistik memungkinkan anak menerjemahkan pikiran ke dalam bahasa. Strategi ini efektif karena pemahaman non-linguistik secara persuasif menghubungkan makna dan ekspresi bahasa. Yang kedua, gunakan apa saja atau segala sesuatu yang penting, menonjol dan menarik. Anak-anak cenderung mempelajari kata-kata yang berhubungan dengan objek menarik, aktif, atau bergerak. Karakteristik visual seperti ukuran, bentuk, warna, auditori atau suara, dan bahkan sensorik atau rasa mempengaruhi pilihan kata. Namun fokus perhatian anak dapat berubah seiring waktu. Yang ketiga, anggap bahwa bahasa dipakai secara referensial atau ekspresif. Anak-anak menggunakan bahasa secara referensial untuk menamai objek atau ekspresif untuk interaksi sosial. Anak-anak referensial lebih fokus pada nomina, sementara anak-anak ekspresif lebih fokus pada kata-kata sosial. 7 fungsi bahasa seperti instrumental, regulasi, representasi, interaksi, personal, heuristik, imajinatif menunjukkan beragam cara anak menggunakan bahasa. 4. Amatilah cara orang lain mengekspresikan berbagai makna. Strategi ini baik diterapkan pada anak yang berbicara sedikit dan seakan-akan mengamati lebih banyak, bertindak selektif, menyimak, mengamati untuk melihat bagaimana makna dan ekspresi verbal saling berhubungan. Strategi ini mengingatkan kepada gaya atau preferensi belajar yang berbeda pada anak-anak yang berlainan usia dalam situasi belajar yang lain pula. Yang kelima, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan untuk memancing atau memperoleh data yang diinginkan. Anak usia sekitar 2 tahun aktif memperkaya kosakata mereka dan mulai menggunakan strategi bertanya seperti "apa ini?" atau "apa tuh?" untuk memperoleh informasi. Strategi ini efektif karena lawan bicara biasanya memberikan jawaban atau nama benda yang ditanyakan. Saat anak mencapai usia sekitar 3 tahun, mulai muncul pola menarik dalam penggunaan pertanyaan "mengapa?", menunjukkan perkembangan kognitif dan rasa ingin tahu yang meningkat. Selanjutnya, simpulan. Bahasa pertama atau bahasa ibu diperoleh anak sejak lahir, umumnya dari pengasuh, terutama ibu, sekitar usia 1 tahun melalui interaksi dan respon terhadap orang yang mengajak bicara. Bahasa kedua, yang terkadang disebut bahasa asing, dipelajari setelah seseorang menguasai bahasa pertamanya. Di Indonesia, bahasa pertama merujuk pada bahasa daerah, sementara bahasa kedua adalah bahasa Indonesia atau bahasa asing. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.